فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita memperhatikan ada perdebatan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai ini. Ketika sebahagian mereka mengatakan bahwa tatkala kaum muslimin berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka timbul sebahagian penolakan dari kaum muslimin, sebahagian dari rakyat masyarakat kita yang ada di negeri yang kita cintai ini. Mereka beralasan dan mengatakan kepada kita bahwa Islam itu bukanlah akar budaya kita sendiri, tapi mereka mengatakan bahwa Islam itu datang dari Arab, dan itu khusus untuk orang Arab, dan itu cocok untuk orang Arab. Sementara kita di Nusantara, kita sudah punya adat budaya dan segala macamnya. Inilah kondisi yang terjadi hari ini kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang mencoba mempertentangkan kondisi real, kondisi kerusakan, kondisi keterbelakangan yang ada di negeri kita sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai sesuatu yang berbudaya, sebagai sesuatu yang bagus, yang mana ketika Islam datang ingin merubahnya, maka mereka mengatakan bahwa Islam bukanlah bagian yang inheren dari negeri yang kita cintai ini. Padahal kita tahu bahwa kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, Islam itu agama ad-dinul lazi anzalahullah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan beredar, akan pergi, akan berkembang ke mana saja di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak akan mengenal Arab dan non-Arab, dia tak mengenal utara dan selatan, dan dia tak mengenal barat dan timur. Dia hanya mengenal bahwa Islam ini diturunkan dimanapun ada manusia, maka dia akan sampai ke situ. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saba ayat ke-28? Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kaffatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah SAW diutus memang di negeri Arab, tapi bukan untuk orang Arab. Nah, itu perlu kita pahami, bahwa Islam diturunkan bukan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh orang yang bernama manusia. Tak kalau berubah namanya, kalau bukan lagi dia manusia, maka dia bukanlah tempat yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia masih merasa dirinya manusia, maka Islam datang untuk seluruh mereka. Dan memang kebetulan Rasulullah SAW itu diturunkan di negeri Arab, dan kebetulan dia berbangsa Arab, tetapi Islam diturunkan bukan untuk orang Arab.
Maka Rasul mengatakan, Allah mengatakan kepada kita, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar pertakut. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tak mengetahui. Dan hari-hari ini kita juga melihat, memahami, memperhatikan bahwa tatkala kita ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencap kita dengan berbagai macam cap, seperti yang dilakukan oleh para penjajah dahulu kala. Ketika orang-orang Belanda, orang-orang Jepang yang pernah menjajah negeri yang kita cintai ini, ketika kita ingin menerapkan Islam, maka orang-orang yang ingin menerapkan Islam itu diberi tuduhan yang bermacam-macam. Ada tuduhan radikal. Kalau hari ini yang paling berat tuduhannya adalah bagian dari terorisme. Padahal ketika Islam berkembang di negeri yang kita cintai, Islam masuk ke negeri yang kita cintai ini di awal abad ke-7 Masehi. Bahkan konon kabarnya Islam masuk ke negeri yang kita cintai ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, bayangkan oleh kita, masih hidup Rasulullah SAW, Islam sudah sampai di negeri yang kita cintai. Bukan seperti yang disampaikan oleh sejarawan Belanda. Kalau kita belajar sejarah yang diambil dari orang-orang Belanda, memang Islam datang ke negeri kita di abad ke-13 ketika berdirinya Samudra Pasai. Padahal jauh sebelum Samudra Pasai ada, Islam sudah ada di negeri yang kita cintai. Kerajaan pertama di Nusantara yang berupa kerajaan Islam namanya Kerajaan Perelak, bukanlah Kerajaan Samudra Pasai, dan itu ada di abad ke-8 Masehi. Bayangkan oleh kita kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan kalau kita mendengar tuturan Buya Hamka, dia mengatakan bahwa di abad ke-7 itu di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Bayangkan oleh kita bahwa Islam memang sudah begitu lama. Dan Islam ketika sampai ke negeri yang kita cintai, ketika dia menyebarkan Islam di negeri kita, tidak dengan kekerasan, tapi dengan dakwah. Dengan dakwah, mengajak mereka, mencerahkan pemikiran mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan suri tauladan, dengan pelajaran, dengan tata krama, tata cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan serulah mereka, tegurlah mereka, dakwahilah mereka al hasanah, dengan cara yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita membantah mereka, maka Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Begitulah yang dilakukan oleh dai-dai kita, para ulama-ulama kita yang pernah membawa Islam ke Nusantara ini. Sehingga dengan tata cara yang mereka bawa, dengan model yang mereka bawa, akhirnya hampir seluruh wilayah Nusantara ini menjadi orang-orang pengikut Islam. Bahkan ketika negeri kita ini merdeka, dikatakan kepada kita 99% adalah kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Itu sebagai akibat apa? Akibat dakwah. Ketika menyeru, menyegarkan akal fikiran kita. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika hari-hari ini orang-orang berupaya mempersoalkan Islam, Islam sungguh sudah ada puluhan abad di negeri yang kita cintai ini. Tak layak mereka mempersoalkan Islam, karena kalau tak ada Islam, tak ada upaya pengusiran penjajah Belanda dari negeri yang kita cintai. Coba kita baca sejarah, mana ada pahlawan-pahlawan nasional yang bukan dari Islam, semuanya dari Islam kaum muslimin. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalaupun ada yang mereka klaim bahwa mereka adalah orang-orang bukan Islam, itu bukan, ternyata semua mereka Islam. Apakah itu Sisingamangaraja 12? Apakah itu Patimura? Semua itu adalah tokoh-tokoh kaum muslimin, bukanlah dari kalangan mereka. Kenapa? Tak mungkinlah anak didik itu memberontak melawan kepada orang yang mengajarkannya. Begitulah Islam menguasai seluruh wilayah Nusantara, mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dan mengusir orang-orang kafir dari negeri yang kita cintai ini, dan berdirilah negara yang bernama Indonesia pada saat ini.
Tapi hari ini ketika orang berusaha untuk menjauhkan Islam dari kita, ini suatu yang luar biasa. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pahamkanlah oleh kita, tak perlu kita mempersoalkan Islam. Kenapa? Karena Islam bagian dari darah daging kita, bagian dari darah tegaknya negeri yang kita cintai ini. Maka kalau seandainya kita menjadikan Islam ini sebagai panduan kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai tatanan kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kita keberkahan dari langit dan bumi. Ini yang kita baca di awal khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, maka sungguh Allah akan menurunkan bagi mereka barakatim minas sama, keberkahan, kemuliaan, keindahan, kemakmuran minas sama, dari langit wal ard, dan dari bumi. Walakin, akan tetapi, kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan kepada mereka, atau kami timpakan kepada mereka dari apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, camkanlah ke dalam diri kita masing-masing, Islamlah bagian hidup kita, Islamlah yang akan mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Maka ketika itu menjadi bagian hidup kita, maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu was-sami'ul alim, wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim.